Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Jangan pernah kita berhenti dari belajar. Jangan pernah kita berhenti dari menghadiri majelis ilmu. Karena inilah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan rahmat-rahmat Allah, dan di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala menyebut setiap nama kita di hadapan para malaikat. Dan dengan ilmu inilah yang akan menuntun kita semua ke jalan yang lurus. Bahkan tidak akan tersesat seseorang yang selalu menuntut ilmu agama dan dia berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selagi berpegang pada dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah kedua pegangan yang menjadi pegangan seorang muslim dalam kehidupan ini agar dia tidak tersesat dari jalan Shiratal Mustaqim. Kemudian seperti biasanya kita lanjutkan pengajian rutin membahas kitab Ahkamul Janaiz. Dan kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu ma yahrumu indal kubur. Apa-apa yang diharamkan di kuburan. Kita mesti mengetahui apa-apa yang diharamkan di kubur atau apa-apa yang dilarang ketika di kuburan, hal-hal yang berkaitan dengan pemakaman dan seterusnya, agar kita menjauhi perkara-perkara tersebut. Kata seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri walakin littawaqih." Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, akan tetapi untuk menjauh dari keburukan itu. Wa man lam ya'riful khairi minasyarr yaqa fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, dia bisa terjatuh dalam keburukan tersebut. Di antara hal-hal yang diharamkan di kuburan, yang pertama adalah menyembelih hewan di kuburan. Yang kedua, meninggikan kuburan melebihi batasannya. Yang dibolehkan dalam syariat adalah sebatas 1 jengkal dari permukaan tanah. Yang ketiga, mengapuri atau memberi semen ataupun plester kuburan dan sejenisnya, mewarnai, mengecat. Al-kitabatu alai, yang keempat menulis di atas kuburan. Yang kelima al-bina'u alaiha, membangun bangunan di atas kuburan. Yang keenam al-qu'udu alaiha, duduk di atas kuburan. Dan kita sudah menerangkan dalil-dalil yang melarang perkara tersebut. Kemudian kita masuk pada perkara yang ke-9 yang diharamkan di kuburan. Atau kalau kita urut tadi sampai 6,
yaitu duduk di atas kuburan. Kemudian perkara yang ketujuh yaitu apa? Ada di situ. As-salatu ilal kubur, ya, salat menghadap kuburan. Ini yang dilarang, ya. Baik. Salat menghadap kuburan. Perkara yang kedelapan apa? Salat di kuburan meskipun tidak menghadap kuburan. Nah, kalau kita ulangi, ya, biar urut. Yang pertama adalah menyembelih di kuburan, yang kedua meninggikan kuburan melebihi batasannya, yang ketiga mengapuri, mengecat kuburan, yang keempat menulis di atas kuburan, yang kelima membangun bangunan di atas kuburan, yang keenam duduk di atas kuburan, yang ketujuh salat menghadap kuburan, kemudian yang kedelapan salat di kuburan. Nah, ini terakhir pembahasan kita. Sekarang kita masuk larangan yang ke-9, yaitu binaul masajid 'alaiha, membangun masjid di atas kuburan. Baik. Di sini beliau membawakan beberapa dalil yang melarang tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Wa fihi ahadits. Al-awwal, hadis yang pertama, an Aisyah wa Abdullah ibn Abbas ma'an qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga Abdullah bin Abbas, mereka berdua berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yadrahu khamisan lahu ala wajhihi. Apabila atau tatkala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit yang keras, sakit yang berat, maka beliau menutup wajah beliau dengan sebuah kain. Fa idza tamma biha kasyafaha an wajhihi. Apabila beliau merasa susah bernafas, nafasnya sulit, maka beliau menyingkap kain tersebut dari wajah beliau. Faqala wa huwa kadzalik. Dalam kondisi seperti itu beliau bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini kondisi Rasulullah sedang sakaratul maut, kondisi beliau sedang mau meninggal dunia. Kondisi yang sangat parah, sakit yang sangat keras, rasa pusing, rasa demam, rasa menggigil. Bahkan beliau menutupi wajahnya saking beratnya sakaratul maut. Karena setiap para nabi akan merasakan double sakaratul maut dari selain para nabi. Maka dalam kondisi yang sangat berat itu, beliau masih sempat menasihatkan umatnya, mengingatkan umatnya agar jangan menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Beliau mengatakan, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Beliau mengatakan ini karena sudah menjadi sunnatullah, ada di antara umat ini yang ikut-ikutan dengan Yahudi dan Nasara. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada dari umat beliau yang akan mengikuti Yahudi dan Nasara. Maka beliau mengatakan dalam beberapa riwayat bahwa kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kalian akan ikut masuk ke dalam lubang biawak tersebut. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara? Kata beliau, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini beliau mengkhabarkan bahwa akan ada dari umatnya yang ikut-ikutan dengan Yahudi dan Nasara. Apapun yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara akan diikuti oleh umat ini. Dan beliau menerangkan itu, mengkhabarkan itu dalam rangka mewanti-wanti umatnya. Kalau kalian berada pada zaman kondisi seperti itu,
jangan ikut-ikutan. Jadi beliau mengkhabarkan bukan berarti menyuruh, ya, atau bukan berarti kalau begitu mau gimana lagi, gitu ya. Ini sudah sunatullah, mau gimana lagi? Bukan seperti itu maksud beliau. Beliau mengkhabarkan itu dalam rangka untuk mengingatkan umatnya jangan ikut-ikutan seperti itu. Nah, termasuk tradisi yang diikuti oleh kaum muslimin adalah membangun bangunan di atas kuburan atau membangun masjid. Masjid itu nanti akan dijelaskan oleh beliau. Maknanya bisa berupa membangun masjid, yaitu bangunan masjid, atau sujud di atas kuburan, ataupun termasuk sholat di atas kuburan atau sholat menghadap kuburan. Ini makna atau masuk dalam makna ini, menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini adalah Rasulullah SAW mencegah umatnya supaya tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Karena kesyirikan itu bahayanya sangat besar, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggal dunia membawa dosa syirik akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka Rasulullah menutup segala celah, segala pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Termasuk pintu yang akan mengantarkan kepada kesyirikan adalah kuburan. Mungkin sering kita ingatkan bahwa kuburan itu paling banyak menyeret manusia ke dalam kesyirikan. Manusia banyak terjatuh dalam kesyirikan, minta-minta kepada penghuni mayit, mengagungkan atau berlebihan gulu kepada orang-orang soleh, akhirnya membuat mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Dan itu yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang soleh, akhirnya ujung-ujungnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Mungkin di zaman dahulu mereka membuat patung-patung, menyembah patung-patung orang-orang soleh tersebut. Namun di zaman sekarang tidak perlu butuh patung. Kuburannya dijadikan berhala. Kuburannya lah yang disembah. Ya. Maka apa bedanya dengan orang-orang Yahudi dan Nasara yang menyembah patung? Ya, orang Muslim menyembah kuburan. Cuma bentuknya saja tidak bentuk patung, tapi bentuknya kotak kuburan. Namun tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini dalil yang pertama, larangan tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Atsani, dalil yang kedua dari Bunda Aisyah juga mirip. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Qalat laula dzak ubriza qabrahu ghairu annahu khushiya ayuttakhadha masjida. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kata Ibunda Aisyah, seandainya bukan khawatir kuburannya dijadikan masjid, ubriza qabrahu ghairu annahu khushiya ayuttakhadha masjida. Kalau seandainya bukan karena itu, maka kuburan Rasulullah akan ditampakkan. Kalau bukan karena khawatir ini, kuburan Rasulullah akan dimakamkan di pemakaman yang terbuka. Tapi karena khawatir kuburan beliau diagung-agungkan, khawatir kuburan beliau dijadikan tempat untuk ibadah, dijadikan masjid, maka beliau dimakamkan di dalam kamar Ibunda Aisyah. Dalil yang ketiga juga sama. Qatalallahu al-yahud wa fi riwayatin la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dalil yang keempat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Rasulullah berdoa agar kuburannya itu tidak dijadikan berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat suatu kaum yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah berdoa agar kuburannya tidak dijadikan berhala.
Kira-kira doa ini dikabulkan atau tidak? Tahu dari mana kalau doa beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya buktinya sekarang. Kuburan Rasulullah dijaga ketat. Dijaga bukan karena apa? Bukan karena untuk mencari keuntungan dunia, tapi dijaga agar manusia tidak menyembah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ditugaskan para petugas yang menjaga, para dai, orang-orang yang berdakwah di samping makam Rasulullah SAW, mengingatkan manusia, mengingatkan kaum muslimin bahwa kuburan itu bukan untuk disembah. Nah, ini yang terjadi, dan Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerajaan Saudi yang menguasai kuburan beliau sehingga tidak dijadikan proyek untuk keuntungan dunia. Seandainya kalau bukan negara Saudi, Allahu alam, kuburan selain Nabi saja itu meraup keuntungan yang besar, apalagi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa-bisa langsung kaya mendadak ya negaranya. Tapi inilah negara tauhid, betul-betul meninggikan kalimat la ilaha illallah, menjaga syariat Allah sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah, ajaran yang murni, yaitu kerajaan Arab Saudi. Dan ini diantara bentuk Allah sedang memuliakan ya, sebagian kelompok dengan sebagian yang lain, dan itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Dalil yang kelima dari Jundub berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamut bi khamsin. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum beliau meninggal dunia 5 hari, ya, 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Baik, ini juga sama, yaitu beliau mewanti-wanti umatnya agar jangan menjadikan kuburannya sebagai masjid untuk diibadahi. Dalil yang keenam dari Abdullah bin Mas'ud berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min syirarin nas man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya wa man yattakhidul qubura masajida. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menjumpai hari kiamat dan mereka dalam keadaan hidup. Mereka masih hidup sampai ditegakkannya hari kiamat. Wa man yattakhidul qubura masajida. Dan seburuk-buruk manusia juga adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini seburuk-buruk manusia, orang yang menjumpai hari kiamat. Baik, kita semua juga akan menjumpai hari kiamat. Karena ketika ditiupkan sangkakala ada 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama, tiupan manusia seluruhnya kaget dengan tiupan yang pertama tersebut. Kemudian tiupan yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan, ya, seluruh manusia dibangkitkan dari kematiannya. Atau tiupan yang kedua seluruh manusianya meninggal. Lalu tiupan yang ketiga seluruh manusia dibangkitkan. Dan kata para ulama tafsir, kita semua, apakah orang Islam maupun orang kafir, yang beriman maupun yang kafir, semuanya akan menjumpai hari kiamat, akan melihat kejadian-kejadian hari kiamat, ya. Kejadian apakah langit runtuh, apakah bumi bergoncang, ini semua akan dirasakan oleh seluruh manusia. Allahu a'lam bishawab. Dan poin di sini adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ini seburuk-buruk manusia. Dalil yang ketujuh dari Aisyah berkata, lamma kana maradun Nabi sallallahu alaihi wasallam tadakara ba'du nisaihi kanisatan bi ardil Habasyah yuqalu laha Maryah wa qad kana Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad ata ardal Habasyah
fadzakarna min husniha wa tasawwiriha qalat faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna ulaika idza kana fihim ar-rajulun salih famata banu ala qabrihi masajida thumma sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalq indallahi yaumal qiyamah. Kata Ibunda Aisyah, ketika Rasulullah sedang sakit, yang mana sakit ini mengantarkan beliau kepada kematian, maka istri beliau menceritakan tentang gereja-gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Di antara yang menceritakan itu adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Karena mereka berdua ini pernah mendatangi negeri Habasyah. Kita tahu di awal-awal Islam, Rasulullah perintahkan di antara para sahabat untuk hijrah yang pertama kali, yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Di antara yang pertama kali hijrah ke negeri Habasyah yaitu Ummu Salamah dan juga Abu Salamah. Nah, ketika mereka hijrah ke negeri Habasyah, mereka perhatikan dan menyaksikan gereja-gereja Nasara yang ada di negeri Habasyah. Lalu mereka menceritakan tentang lukisan-lukisan, gambar-gambar, patung-patung yang sangat bagus. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka itu apabila ada orang-orang saleh di antara mereka meninggal dunia, mereka membangun di kuburannya masjid. Kemudian sawwaru fi tilka suwar, mereka melukis orang-orang soleh itu dengan lukisan-lukisan ataupun membuat patung-patungnya. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Taib. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wa hiya tadullu dilalatan qati'atan ala anna takhadul qubur masajida haramun lima fiha min la'nal muttakhidin. Dalil-dalil yang tadi sudah kita jelaskan, semua itu menjadi dalil yang qati', dalil yang paten, bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid itu hukumnya haram. Karena di situ ada laknat bagi mereka yang menjadikannya sebagai kuburan. Dan ini termasuk dosa besar. Kalau ada orang yang membangun masjid di atas kuburan, maka ini dia terjatuh dalam dosa besar. Walidzalika qala al-faqih al-Haytami, oleh karenanya ada seorang ahli fikih bernama Imam al-Haytami. Beliau menulis dalam bukunya Az-Zawajir tentang kumpulan dosa-dosa besar. Kata beliau, al-kabiratu thalithatu wa tis'un, dosa besar yang ke-93 yaitu ittikhadul kubur masajidah, menjadikan kuburan sebagai masjid. Imam Al-Haytami menggolongkan ini termasuk dosa-dosa besar. Baik, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadza wa ittikhadul madhkur fil ahadits al-mutaqaddimah yashmal iddata umur. Makna menjadikan kuburan sebagai masjid di hadis-hadis yang sudah kita terangkan sebelumnya ini mencakup beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, as-salatu ilal kubur mustaqbilan laha. Salat menghadap kuburan. Ini makna pertama, menjadikan kuburan sebagai masjid. Berarti kalau ada orang yang sengaja salat menghadap ke kuburan, dosa besar. Dia telah terjerumus dalam dosa besar dan terancam akan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi banyak sekali hadis-hadis yang kita bacakan, semua isinya laknat Allah, laknat Allah. Allah memerangi, semua isinya laknat. Ini bertanda dosanya sangat besar sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari ampunan Allah, tidak diampuni, tidak dikasihani dan tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna laknat.
Jadi yang pertama salat menghadap kuburan. Atsani, mana yang kedua, as-sujud 'alal kubur. Sujud di kuburan atau sujud ke kuburan. Ada kuburan, kemudian sujud di kuburan. Maka ini juga maknanya ittikhadul kubura masajida. Yang ketiga, binaul masajid 'alaiha. Membangun masjid di atas kuburan atau membangun masjid di lokasi kuburan. Ya. Bukan berarti ini ada kuburan kemudian di atasnya dibangun masjid. Tidak harus seperti itu. Membangun masjid di atas kuburan maknanya membangun masjid di pemakaman umum. Ini ada pemakaman umum, ya, mungkin ada tanah kosong, kemudian dibangunlah masjid di tengah-tengah pemakaman umum. Ini maksud daripada membangun masjid di atas kuburan, di atas area kuburan. Atau makna yang lain adalah menguburkan mayit di dalam masjid. Ya, menguburkan mayit di dalam masjid juga menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik. Ini yang kita bahas pada poin yang ke-9 ini, yaitu membangun masjid di atas kuburan dan hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar. Karena ini semua akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kita tahu bahwa kuburan itu apapun dia, siapapun dia, apakah dia seorang wali atau manusia biasa, hukumnya sama. Tidak ada yang berbeda satu kuburan dengan kuburan yang lain. Semua kuburan di atas permukaan bumi sama. Maka tidak ada yang perlu diistimewakan. Tidak ada kuburan yang lebih afdol daripada kuburan yang lain. Apakah itu kuburan para wali? Tidak lebih afdol daripada kuburan orang biasa. Bahkan termasuk kuburan Rasulullah SAW tidak lebih afdol daripada kuburan yang ada di samping rumah kita. Maka untuk apa kita harus membangun kuburan, memperindah kuburan? Bahkan itu dijadikan tempat untuk wisata. Untuk apa? Berarti ada keyakinan kuburan ini punya keistimewaan lebih daripada yang lain. Itulah gulu. Inilah yang disebut dengan gulu dalam agama, berlebihan kepada orang-orang soleh. Kita menghormati mereka sebagai orang-orang soleh, atau mungkin mereka para wali. Kita hormati mereka kalau mereka memang benar-benar para wali. Bentuk penghormatan kita adalah mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para wali ini. Mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh orang-orang soleh ini. Ini bentuk penghormatan yang sebenarnya. Menyebarkan ilmunya mereka, menjadi penyambung lidah dari orang-orang soleh ini. Ini baru namanya menghormati orang-orang soleh. Bukan dengan membangun kuburan, membangun bangunan di atas kuburannya, menghiasi kuburannya. Ini bukan menghormati orang soleh. Bahkan ini akan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Poin yang ke-10 atau larangan yang ke-10 adalah ittikhaduha 'aidan. Menjadikan kuburan sebagai 'aid. 'Aid itu bisa memiliki dua makna. Kalau diartikan dari sisi waktu, itu juga Id, yaitu waktu yang sering diulang-ulang. Sebagaimana kita menamakan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dari sisi waktu yang terus berulang-ulang. Setiap tahun, apakah setiap pekan, apakah setiap bulan, ini dinamakan Id. Ataupun dari sisi tempat, tidak menjadikan kuburan sebagai Id, tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Apakah pekanan, apakah bulanan ataupun tahunan. Tuqsadu fi awqatin muayyanatin wa mawasima ma'rufatin lita'abbudi 'indaha aw li ghairiha. Yang dimaksud adalah menjadikan kuburan itu
untuk dikunjungi pada waktu-waktu tertentu atau musim-musim tertentu yang sudah diketahui. Lita'abbudi indaha, untuk beribadah di sisi kuburan itu ataupun untuk melakukan amalan yang lainnya. Ini larangan menjadikan kuburan sebagai id, tempat yang sering berulang kali dikunjungi. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'idan wa la taj'alu buyutakum qubura wa haitsu ma kuntum fasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni. Jangan jadikan kuburan saya sebagai 'id, tempat yang sering dikunjungi. Jangan kunjungi kuburan saya berulang-ulang. Ini larangan Rasulullah. Wala taj'alu buyutakum qubura, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wa haitsu ma kuntum fasallu alayya, dimanapun kalian berada maka bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Kalau memang kita tujuan pengen mengucapkan salam, mengucapkan solawat kepada Rasulullah, maka tidak perlu jauh-jauh datang ke kuburan Nabi. Rasulullah mengatakan, kalau pengen bersolawat kepadaku, pengen mengucapkan salam kepadaku, cukup dimanapun kamu berada, solawatlah kepadaku, salamlah kepadaku, karena itu akan nyampe kepada saya. Dan dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan, setiap solawat yang kita ucapkan akan ditampakkan kepada Rasulullah setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, solawat kita akan ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu jauh-jauh datang ke Madinah untuk bersolawat kepada Rasulullah. Tidak perlu datang ke Madinah untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dari tempat kita berada ini sampai solawat kita kepada Rasulullah. Maka di sini belum melarang, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Bahkan disebutkan Imam Malik rahimahullahu taala sangat murka, sangat benci dengan penduduk Madinah yang berulang kali mendatangi kuburan Rasulullah. Lalu beliau mengatakan dalam perkataannya yang sangat terkenal, lan tasluhu hadhil ummah illa lima saluha awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali apa-apa yang menjadi baik pendahulu-pendahulu mereka. Jadi ini adalah larangan untuk menjadikan kuburan sebagai id, tempat yang berulang kali dikunjungi. Kalau kita pengen berziarah kubur, dan memang diperintahkan untuk sering-sering berziarah kubur, tapi tidak menentukan musim tertentu, tidak menentukan waktu tertentu. Karena sebagian kaum muslimin menentukan musim tertentu untuk ziarah kubur, atau menentukan tanggal tertentu untuk ziarah kubur. Inilah perkara yang tidak sesuai sunnah Rasulullah. Inilah perkara yang diada-adakan dalam ajaran Islam. Kalau mau ziarah kubur, bebas, waktunya kapanpun, mau siang malam terserah. Bahkan Rasulullah itu ziarah kuburnya kapan? Malam hari, di sepertiga malam terakhir. Itu kebiasaan Rasulullah, ziarah kuburan Baqi. Jadi terserah mau kapanpun. Yang dilarang itu ketika menentukan waktu tertentu, menentukan musim tertentu, apalagi menganggap pada musim-musim tertentu ada fadilah-fadilah khusus. Ini jelas bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sini belum mengingatkan wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ini mungkin sudah kita jelaskan sebelumnya. Maknanya ada dua. Yang pertama, jangan kuburkan mayit di dalam rumah. Yang kedua, selalu jadikan rumah untuk ibadah, baca Quran dan sholat di dalamnya. Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, rumah yang tidak dipakai untuk sholat, sama seperti kuburan. Dan ini bertanda kuburan itu bukan tempat untuk baca Quran, dan kuburan itu bukan tempat untuk sholat. Makanya
disamakan oleh Rasulullah SAW, rumah yang tidak dipakai baca Quran dan sholat sama seperti kuburan, karena kuburan bukan tempat untuk baca Quran dan sholat. Taib, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan kita lanjutkan larangan yang ke-11, yaitu as-safaru ilaiha, bersafar untuk ziarah kubur, melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur. Kita sudah menjelaskan bahwa kuburan itu semuanya sama, statusnya sama, tidak ada yang beda. Kalau ada orang yang sampai bersafar untuk ziarah kubur, berarti dia meyakini di kuburan tersebut ada apa-apanya. Karena dia meyakini di kuburan itu ada keistimewaannya, ada fadilahnya, maka dia rela bersafar untuk ziarah kuburan tersebut. Bahkan orang rela ngantri, rela bayar mahal, rela safar mungkin sampai 1 malam, bahkan mungkin 2 malam, rela perjalanan jauh hanya untuk datang ke kuburan. Padahal kuburan semuanya sama, tidak ada yang beda. Maka ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani di sini. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa." Tidak boleh kalian atau tidak ada kalian tasuddur rihal, yaitu melakukan perjalanan jauh, bercapek-capek melakukan perjalanan jauh, kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau masalah masjid, ini ada yang beda. Ada masjid yang lebih mulia daripada masjid-masjid yang lain. Ini dalilnya. Di seluruh dunia ada masjid yang lebih mulia, ada masjid yang biasa. Nah, masjid yang mulia itu disebutkan oleh Rasulullah ada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram kemuliaannya, orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa? 100.000 satu kali sholat. Apakah sholat fardu, sholat sunnah, termasuk sholat jenazah, pahalanya 100.000. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh tanah haram di Mekah itu termasuk 100.000. Tidak hanya di dalam Masjidil Haram atau tidak hanya di area Masjidil Haram, tapi seluruh tanah haram yang ada di Mekah. Di Mekah punya hudud al-haram, punya batasan-batasan tanah haram. Semua ibadah solat di tempat tersebut, ya bukan ibadah yang lain ya, ibadah solat di tempat tersebut, maka pahalanya 100.000. Sedangkan Masjid Nabawi berapa? 1.000 ya. Masjidil Aqsa 500 ya. Baik. Maka hanya 3 masjid ini yang dibolehkan seseorang melakukan perjalanan jauh, melakukan safar untuk mengunjunginya, karena di situ ada fadilah, di situ ada keutamaan yang lebih daripada masjid-masjid yang lain. Adapun kuburan, maka tidak ada yang punya keutamaan lebih. Semua kuburan sama, maka tidak perlu seseorang melakukan perjalanan jauh untuk berziarah kubur. Taib. Ataupun dalam riwayat yang lain, inna ma yusafaru ila thalathati masajid, Masjidil Ka'bah wa masjidi Ailiya. Ini juga riwayat yang sama. Taib. Lalu bagaimana kalau seseorang mendatangi masjid yang lain selain 3 masjid ini dalam rangka untuk wisata?
Maka jawabannya masjid bukan tempat wisata. Kalau mau wisata bukan ke masjid, ya. Masjid itu untuk beribadah, ya. Kecuali kalau ada yang bersafar ke suatu tempat, kemudian dia sempatkan untuk berkunjung ke sebuah masjid, mungkin masjid yang besar di kota tersebut, ini tidak masalah. Tapi kalau dari rumahnya tujuannya untuk masjid tersebut, maka dikhawatirkan masuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk mengunjungi tempat-tempat yang mulia atau tempat-tempat yang dianggap mulia. Ini dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa ini semua termasuk larangan. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Ada orang sampai mendaki Jabal Nur, ya, tempat Rasulullah mendapat wahyu, ya, Jabal Nur. Atau ada yang mendaki ke Jabal Rahmah, ya. Taib. Kalau dia mendaki, ya, ini tidak masuk tasyuddur rihal. Kalau tujuan dia dari Indonesia ke Jabal Rahmah atau tujuan dia ke Jabal An-Nur ataupun ke Jabal Thaur, ya. Bukan Sur, ya, tapi Thaur. Jabal Thaur. Kalau tujuan dia dari rumah untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, maka masuk dalam larangan ini. Tapi kalau dia kebetulan berada di Mekah, kemudian dia berkesempatan mengunjungi tempat tersebut, maka ini tidak masalah. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini ada beberapa orang yang pergi untuk mengunjungi Jabal Tur, ya, yaitu Jabal Tursina. Disebutkan di sini an Abi Basrah Al-Ghifari annahu laqiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa ja'in. Faqala min aina aqbalta? Qala aqbaltu minat Tur. Ada seseorang yaitu Abi Basrah Al-Ghifari bertemu dengan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah bertanya kepadanya, "Dari mana kamu datang?" Kata Abi Basrah, "Aku baru pulang dari Jabal Tursina. Shallaitu fi, dan aku sholat di Jabal Tur tersebut." Qala amma inni law adraktuka lam tadhhab inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Seandainya kalau aku bertemu dengan kamu sebelum kamu jalan, pasti kamu enggak akan jalan. Ya. Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa." Abu Hurairah menyampaikan kepada seorang tabi'in ini bahwa Rasulullah melarang untuk melakukan perjalanan selain ketiga masjid tersebut. Berarti orang ini atau seorang tabi'in ini dia meyakini Jabal Tursina itu punya keistimewaan. Maka dia sampai sholat di Jabal Tursina, maka dilarang oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah pemahaman para sahabat. Termasuk pemahaman Abdullah ibn Umar, ya, dan yang lainnya, yang mana mereka melarang orang-orang yang datang ke Bukit Tursina untuk beribadah di Bukit Tursina tersebut. Atau disebutkan di dalil yang keempat dari Qaza'ah berkata, "Aradtul khuruj ila Tur fa sa'altu Ibnu Umar." Aku ingin keluar pergi ke Bukit Tursina, maka aku bertanya kepada Ibnu Umar. Faqala, "Amma alimta anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Apakah kamu tidak tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Wada'anka Tur fala ta'tihi. Tinggalkan Tursina, jangan kamu ke sana, ya, jangan pergi ke sana. Ini larangan dari sahabat Abdullah ibn Umar. Ini pemahaman para sahabat.
bahwa mereka memahami, termasuk tidak boleh mengunjungi tempat-tempat yang dianggap berkah, tempat-tempat yang dianggap istimewa, juga tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke sana untuk mendapatkan keberkahan di tempat-tempat tersebut. Maka di sini Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau memberikan kesimpulan, ya, beliau menyebutkan ikhtilaf para ulama tentang hukum mendatangi tempat-tempat yang diyakini punya keberkahan. Lalu beliau memberikan kesimpulan, al-khulasah, kesimpulannya, innama dhahaba ilaihi Abu Muhammad al-Juwaini asy-Syafi'i wa ghairuhu min tahrimis safar ila ghairil masajid ats-tsalatsa minal mawadi' al-fadilah. Sesungguhnya apa-apa yang diyakini atau yang dipahami oleh Abu Muhammad al-Juwaini asy-Syafi'i. Ini seorang ulama Syafi'i bernama Abu Muhammad al-Juwaini, Imam al-Juwaini, bahwa hukumnya haram safar kepada selain 3 masjid tadi ke tempat-tempat yang fadilah, tempat-tempat yang dianggap punya keutamaan. Huwallazi yajibu al-masiru ilai. Ini yang wajib kita berpegang dengannya. Inilah pendapat yang kuat, pendapat yang benar, pendapatnya Imam Abu Muhammad al-Juwaini, hukumnya haram bersafar mengunjungi tempat-tempat selain 3 masjid tadi. Ini yang harus kita berpegang dengannya. Fala jarama ikhtarahu kibarul ulama al-muhaqqiqin al-ma'rufin bistiqlalihim fil fahmi fata'ammuqihim fil fiqhi anillahi wa rasulihi amsali Syekh Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim rahimahumullah. Begitupun yang dipilih oleh ulama-ulama kibar, para muhakkik, para peneliti yang terkenal kefahamannya tentang Allah dan juga kefahaman mereka tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim. Fa inna lahum buhuth al-katsir an-nafiyah fi hadhihi al-mas'alah al-hammah. Karena sesungguhnya ulama-ulama ini punya penelitian yang banyak dan bermanfaat tentang masalah seperti ini yang sangat penting. Wa min haula'i al-afadil asy-Syekh Waliullah ad-Dahli. Di antara ulama yang meneliti masalah ini yaitu Syekh Waliullah ad-Dahli, ya, seorang ulama dari India. Baik, ini di antara kesimpulan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa tidak boleh mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan selain 3 masjid tadi. Dan safar di sini maksudnya adalah safar dalam rangka meyakini tempat itu punya keutamaan, ya, safar dalam rangka untuk ibadah di tempat tersebut. Nah, ini tidak boleh kecuali 3 masjid tadi. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit. Kita selesaikan bab ini dan ini sudah terakhir ya. Terakhir daripada kitab Ahkamul Janaiz. Kita selesaikan. Larangan yang ke-12 yaitu iqadus suruj indaha. Menyalakan lampu atau penerangan di kuburan. Ini termasuk perkara yang diharamkan. Tidak boleh menyalakan lampu-lampu di kuburan, kecuali mungkin untuk lampu jalan, bukan untuk kuburannya, tapi untuk jalan atau untuk kebutuhan, untuk pemakaman dan sejenisnya. Tapi kalau menyalakan lampu dalam rangka menghiasi kuburan itu dengan lampu tersebut, maka ini hukumnya haram. Di antara alasannya disebutkan oleh Syalbani, yang pertama, kaunuhu bid'atun muhdatsatun la ya'rifuha salafus salih. Perkara itu perkara yang bid'ah, yang diadakan, tidak pernah diketahui oleh para ulama salaf. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kebid'ahan akan mengantarkan kepada kesesatan dan setiap kesesatan pasti mengantarkan ke neraka. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anna fiha idha'atu lil mal wa huwa munhiyun anhu bin nas kama taqaddam. Termasuk menyia-nyiakan harta, dan ini termasuk yang dilarang. Menyalakan lampu ini menyia-nyiakan harta. Ya. Walaupun dia orang kaya, lebih baik dia sumbangkan hartanya daripada dia buat hiasi kuburan dengan lampu-lampu. Ya, ini listriknya rugi atau dia biayanya rugi karena menyalakan lampu di kuburan tersebut. Lebih baik dia sumbangkan lampu ke masjid, insya Allah pahalanya ngalir, bisa menerangi kuburan si mayit malah. Bukan menerangi di atasnya, tapi di dalam kuburnya bisa diterangi dengan lampu yang disumbangkan ke masjid. Ini lampu saya sumbangkan untuk masjid. Kalau ada lampu yang rusak, pakai lampu ini atas nama bapak saya yang sudah meninggal dunia. Masya Allah, itu kuburannya terang daripada hias-hias di atas kuburannya. Gak akan bisa menerangi kuburan sama sekali ya. Malah dapat dosa ya, orang yang masang lampu-lampu itu. Taib. Tsalits, yang ketiga alasannya adalah anna fiha tasyabbuhan lil majusi ubadin nar. Karena ini bentuk tasyabuh kepada orang-orang majusi, para penyembah api, ataupun tasyabuh dengan agama lain, agama Nasara dan yang lainnya yang suka menyalakan api atau lampu di kuburan, seperti Nasara ataupun Katolik yang suka menyalakan lilin di kuburan. Nah, ini berarti kalau ada orang yang menyalakan lampu, tasyabuh ya, dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Larangan yang ke-13 yaitu kasru idhamuha, yaitu mematahkan tulang mayit. Ini perkara yang diharamkan. Tidak boleh mematahkan tulang si mayit. Dan yang dimaksud di sini adalah mayit seorang muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kasra 'admil mu'min maitan mithlu kasri hayyan. Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang mati sama seperti mematahkan tulang yang hidup, atau mematahkan tulang semasi dia hidup. Jadi mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan ketika dia hidup. Maka ini dilarang untuk mematahkan tulang si mayit. Maka hindari hal-hal yang bisa menyebabkan tulang si mayit itu patah. Contohnya apa?
ya bermudah-mudahan memindah-mindahkan kuburan. Nah, memindahkan kuburan, dan kalau itu tulangnya patah, ya ini bisa terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Bahkan di sini dijelaskan, seandainya dari mazhab Hanabila, seandainya ada seorang wanita yang meninggal dunia dan di perutnya ada anak yang seakan-akan anak itu hidup, ya, atau mungkin ada tanda-tanda kehidupan bagi anak itu, walaupun demikian, ini menurut pendapat Hanabila, tidak boleh dirobek perut wanita yang hamil tersebut, karena itu sama saja dengan melukai ataupun merobek tubuh atau perut seseorang. Walaupun ini disanggah oleh sebagian ulama, ya. Berikutnya, atau di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi masalah memindahkan kuburan, ya, masalah memindahkan kuburan. Qala An-Nawawi wa la yazuzu nabshul qabri li ghairi sababin syar'i bittifaqi ashab. Tidak boleh memindahkan kuburan ataupun menggali kuburan tanpa sebab yang syar'i. Ini kesepakatan ulama Syafi'i. Wa yazuzu bil asbab asy-syar'i, dan dibolehkan kalau memang ada sebab yang syar'i. Ya, sebab syar'i memang misalkan tanahnya tidak memungkinkan ataupun itu tanah gosok, dia dulu makamkan ternyata itu tanah gosok atau mungkin tanah curian terus dipakai buat makamkan orang tuanya. Sekarang dia bertobat pengen kembalikan tanahnya. Nah, ini boleh, ya. Kuburannya dipindah karena tanahnya tanah curian atau tanah gosok, atau mungkin tanah wakaf. Ada kuburan tanah diwakafkan untuk masjid atau tanah diwakafkan untuk pondok pesantren, tiba-tiba ada yang memakamkan mayat di sana, maka ini boleh dipindahkan. Ya, maka para kiai tidak boleh memakamkan keluarganya di tanah wakaf, meskipun ini pondok pimpinannya kiainya, tidak boleh, keluarganya tidak boleh dimakamkan di tanah wakaf kalau memang itu tanah wakaf untuk pondok pesantren, ya. Kecuali, ya, ini ada sebab yang syar'i, ya. Karena dikhawatirkan itu akan menghancurkan tulangnya, dan pastinya seseorang yang kuburannya digali itu bisa saja menyingkap aib ataupun apa yang tidak diinginkan, ya. Seandainya dia masih hidup, dia tidak ingin diperlakukan seperti itu. Ketika dia meninggal pun sama, tidak ingin diperlakukan demikian. Apalagi mungkin kuburannya itu masih baru, ya, mungkin 1 minggu, 2 minggu, yang mana masih belum hancur atau hancur tidak semuanya, dagingnya masih belum hancur semuanya. Nah, ini kan orang bisa sambil tutup hidung. Ketika digali, orang otomatis tutup hidung. Nah, ketika masih hidup, tiba-tiba ada teman yang tutup hidung di samping kita, marah enggak? Ya, ini merasa kita dihina, merasa kita dilecehkan. Lalu kalau ada yang tutup hidung di samping kita. Nah, begitupun si mayit ketika dia digali kuburannya kemudian keluar aroma yang tidak sedap sehingga orang itu merasa jijik ataupun tutup hidung, ini sama saja dengan melecehkan ataupun tidak menghormati si mayit tersebut. Dan di sini kita bisa pahami bahwa seorang muslim itu sangat mulia, hidup maupun mati. Seorang muslim betul-betul sangat mulia, hidup maupun mati. Sehingga di sini orang kafir bebas. Kalau orang kafir kuburannya mau dipindah, bahkan tulangnya mau dipatahkan, terserah. Tulangnya boleh dipatahkan kalau memang orang kafir. Dan kuburannya bisa dipindah. Karena hadis yang kita bacakan tadi, kata Rasulullah SAW, adhamul mu'min, ya, tulang seorang mukmin. Nah, ini pengkhususan, hanya mukmin yang tidak boleh dipatahkan tulangnya. Berarti selain mukmin, orang kafir itu boleh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini, annahu la hurmata li'idhami ghairil mu'minin. Tidak ada kehormatan, tidak ada keharaman
bagi tulang selain mayit yang beriman, ya. Taib. Dan di poin berikut ini atau poin yang terakhir ini kata Syekh Al-Albani, wa yazuzu nabshu kuburil kufar, dan dibolehkan memindahkan kuburan orang kafir. Lihat bagaimana Islam itu membedakan antara muslim dan kafir. Yang hidup, yang mati, Islam sangat beda dengan orang kafir. Maka kita sebagai orang muslim harus menyadari kita ini betul-betul mulia di hadapan Allah. Jangan kita merendahkan diri kita di hadapan orang-orang kafir. Jangan kita merendahkan diri kita dengan mengidolakan orang-orang kafir, artis-artis kafir, para pemain sepak bola. Kita ini mulia, sedangkan orang kafir hina di hadapan Allah. Enggak perlu kita merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir. Harus kita sadari, karena kebanyakan orang-orang Islam tidak sadar kalau dia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hidup maupun mati. Kemudian menyangkut tadi mematahkan tulang, ya, kalau seperti mayit yang digunakan untuk praktek kedokteran, ya, atau organ mayit dan sejenisnya, ini kata para ulama hukumnya tetap haram kalau seorang muslim. Nah, kalau boleh mau buat praktek ya mayatnya orang kafir, ya, ini tidak masalah, mayatnya orang kafir, dan ini tidak untuk diperjualbelikan, ya, karena tubuh manusia itu milik Allah Subhanahu wa taala, organnya semua milik Allah, tidak boleh diperjualbelikan. Allahu a'lam bishawab. Kita selesai membahas kitab Ahkamul Janaiz. Adapun masalah bid'ah seputar jenazah ini tidak kita bahas karena sama sebagaimana pembahasan sebelum-sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang tanyakan atau tidak ada? Ada? Rumahnya dekat kuburan. Ya. Bikin acara pesta di tanah kuburan. Dibolehkan ya sama pemerintah. Berarti orang datang pesta itu nginjak-nginjak. Iya, nginjak-nginjak kuburan. Berdosa ya, berdosa. Ya. Hah? Nah, itu berdosa ya. Kita berjalan di atas kuburan, menginjak kuburan, duduk di atas kuburan, ini semua dilarang dalam rangka untuk menghormati, ya, menghormati saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Apalagi sampai mengadakan pesta di atas kuburan. Ini tentunya tidak menghormati saudara kita yang sudah meninggal dunia, dan ini haram hukumnya, ya, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemerintah seharusnya mereka punya aturan dalam masalah ini. Kuburan itu tidak boleh dipakai buat nyembelih hewan kurban misalkan. Tadi kita bahas tidak boleh menyembelih di kuburan, ya. Jangan mentang-mentang nggak ada lahan buat menyembelih hewan kurban, akhirnya di kuburan. Nah, ini nggak boleh. Atau tadi melakukan acara pesta pernikahan di kuburan dan sejenisnya, ini tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Itu ada apa? Untuk katakanlah perluasan masjid di sekitar itu pemakaman, jadi dipindahkan pemakamannya ke. Tapi para ulama menyebutkan dilihat mana yang lebih dulu di tempat tersebut. Kalau memang masjidnya lebih dulu, makamnya boleh dipindahkan. Tapi kalau makamnya lebih dulu, menurut sebagian ulama masjidnya yang dipindahkan, ya, masjidnya yang dipindahkan. Namun dalam masalah ini lihat kepada mana yang lebih maslahat, ya, mana maslahat yang paling besar, ya. Kalau memang masjidnya bisa dipindahkan, ya bisa dipindahkan. Namun kalau tidak bisa dipindahkan, maka kuburannya bisa dipindahkan. Namun tetap tadi ya, selalu menjaga agar tidak sampai mematahkan tulang dan sejenisnya. Dan kalau kuburan ini sudah lama waktunya, ini sudah tidak dianggap. Contoh kalau kuburan ini ternyata tulangnya sudah melebur dengan tanah, ini hukumnya sudah enggak menjadi kuburan. Dan mungkin orang yang paham ya, ahli apa ini, yang paham tulang ini dia bertahan sampai berapa tahun. Nah, ini mereka bisa meneliti itu.
Kalau tulangnya sudah bercampur dengan tanah, udah ini bukan dinamakan kuburan lagi, ini sudah seperti tanah. Ya. Jadi boleh dibangun di atasnya, boleh dibikin masjid di atasnya kalau memang sudah ratusan tahun kuburan tersebut ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, di kitab itu kan dijelaskan tentang masalah kubur, kan hadisnya jelas Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Tapi mengapa di Indonesia ini kebanyakan mereka itu tidak mengerti hal ini? Maksudnya melanggar. Padahal itu hadisnya kan jelas loh. Bukhari Muslim mungkin para kiainya ustaznya banyak semua, tapi mengapa itu tidak terjadi? Dan mungkin apa solusinya? baik. Ada orang yang punya ilmu lalu diamalkan. Ada yang punya ilmu tidak diamalkan. Antara dua ini ya. Punya ilmu diamalkan atau punya ilmu tidak diamalkan. Baik. Solusinya bagaimana? Ya itu tanggung jawabnya mereka yang sudah mengetahui ilmunya tapi masih melakukan, dia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Persiapkan jawabannya. Kamu sudah punya ilmu tentang ini, kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu anjurkan orang untuk datang ke sini untuk membangun kuburan? Persiapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas ya, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Masalah haramnya membangun kuburan di atas masjid tidak ada perbedaan pendapat, semuanya sepakat karena hadisnya jelas. Tinggal tadi itu punya ilmu diamalkan atau punya ilmu tidak diamalkan. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang Yahudi karena punya ilmu tidak diamalkan. Nah, ini hati-hati. Kita kalau punya ilmu tidak diamalkan bisa-bisa mengantongi sifat orang-orang Yahudi dan terkena murka dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.